nyatakan kepada gereja kita untuk terlibat dengannya dalam pekerjaannya, supaya kita makin mengalami Tuhan, menikmati Tuhan, dan memuliakan Tuhan. Tapi izinkan saya kembali menegaskan beberapa kali khotbah yang disampaikan, mengingatkan kembali dasar yang harus kita miliki sebelum kita masuk terlibat dengan Tuhan dalam pekerjaannya, bahwa Tuhan memanggil kita kembali kepada rencana Allah mula-mula untuk apa manusia diciptakan oleh Allah di dunia ini, yaitu untuk berhubungan kasih dengannya. Itu sebabnya penutup khotbah yang lalu adalah pertanyaan buat kita sebelum kita hari ini melangkah hal yang sangat penting. Sungguhkah saudara-saudara mengasihi Allah? Inti daripada semua firman Tuhan dalam hidup kita, mengasihi Allah dengan segenap hati, kekuatan, dan akal budi. Apakah hari ini saya dapat berkata, aku mengasihi? Kalau saya lihat kesaksian dari saudara kita Karisa dalam persekutuan hari Jumat, sekian lamanya menjadi Kristen, tapi ada momen dalam hidupnya dia disentuh oleh Tuhan, dan dia menyatakan, Tuhan, aku mengasihi Engkau, aku mengasihi Engkau. Bayangkan saudara, dengan kasih kita manusia, kalau saya bayangkan pada waktu Tuhan anugerahkan saya jatuh cinta dengan kekasih saya, sekarang jadi istri saya, saat itu dipertemukan di kota Pati. Saya asal dari Pati, tapi istri saya berasal dari dekat Jepara, kota Jepara. Tapi ada saat liburan memisahkan, cinta selalu ingin dekat, saudara. Bertemu dulu, belum ada email, belum ada apa ya, saudara. Seminggu berlalu, hati ini rasanya ingin selalu berjumpa. Jarak itu berkilo-kilo, saudara. Dari Pati, dia berasal dari dekat desa yang namanya Kelek, saudara. Ya, untuk ke sana, saya sebagai remaja pada waktu itu juga tidak punya sepeda motor, yang saya punya hanya sepeda. Dan kalau naik sepeda itu 2 jam, saudara, sampai ke sana. Dan jalannya itu naik. Ya. Tetapi kalau cinta, saudara, ada halangan begitu. Apa itu beratnya? Sepeda pun saya kain, saudara. Saya bangun jam 5 pagi. Sampai ke sana, saudara. Dan peluh perjuangan tidak ada artinya dengan perjumpaan yang menyukacitakan. Dan itu pengalaman kasih. Sejauh mana kerinduan saudara berjumpa dengan Tuhan dalam hidup kita ini? Apakah kasih itu sungguh mendasar? Pada waktu kemudian kami harus berpisah, kemudian saya harus sekolah di sekolah tinggi teologi di Yogyakarta. Kekasih saya masih ada di kota Kudus menyelesaikan sekolah menengahnya. Kerinduan itu hanya sukar untuk dihalau, saudara. Yang setiap hari pelajaran banyak hal, tetapi tidak pernah mungkin saya pergi ke kotak pos untuk memeriksa surat itu 4 atau 5 kali. Kadang-kadang kalau nggak ada, malam pun datang. Mungkin kalau ada surat masuk, saudara ya. Dulu belum ada email, belum ada apa. Dan kalau ada surat itu datang, saya baca pelajaran, ada saya baca di situ ya. Kalau di kampus kalau sudah jam 10 malam dimatiin semua lampunya, saya pakai baterai, saya buka lagi, saya baca lagi. Sejauh mana saudara miliki kerinduan untuk baca firman-Nya, juga surat cinta buat kita. Lebih-lebih pada waktu saya sudah menikah pun, anak-anak, dan saya mendapat beasiswa ke Inggris. Waduh, saudara, pertemuan itu tiap hari semua uang itu mungkin habis untuk telepon. Kuning begitu ya. Baru saja saya bilang 1 jam kering lagi, dia bilang, baru saja telepon lagi. Dan kita selalu ingin untuk kita ini bersekutu. Dan itu pertanyaan kita berikutnya. Saya harap ini sudah berlalu, karena mari kita ingat dan segarkan kembali bahwa perjalanan kita bergereja 5 tahun ini dimulai dengan tahap yang pertama untuk menekankan hal ini. Itu visi gereja kita. Untuk apa kita ini diciptakan? Menjalin secara pribadi, memiliki hubungan kasih dengan Allah. KKR diadakan hanya untuk itu.
Pendeta Edi Vances selama 3 hari berbicara kepada kita supaya kita memiliki hubungan dengan Allah secara pribadi. Retreat dengan Pendeta Hendra Mulia juga mengajak kita kembali memiliki hubungan kasih dengan Allah. Buahnya sampai dengan hari ini saudara memiliki Facebook, supaya setiap hari bukan hanya saudara buka Facebook ini saudara bertemu dengan Tuhan. Saudara, itu mendasari periode kita yang pertama. Periode kita yang kedua dalam visi dan misi, tidak cukup kita bersekutu pribadi dengan Allah, maka pengalaman dengan Allah harus dibangun juga dalam komunitas satu dengan yang lainnya. Pada waktu kita hidup dalam komunitas satu dengan yang lainnya, maka makin besar kita akan menikmati Tuhan. Dan hari ini kita mulai beralih, saudara. Itu basis dan dasarnya untuk kita kemudian masuk bersama. Bahwa kalau Tuhan berinisiatif untuk menjalin hubungan kasih dengan kita, tidak hanya titik sampai di situ. Kalau saudara itu berkasih-kasihan dengan kekasih kita, saudara akan masuk dalam kehidupan itu, yaitu masuk di dalam Tuhan, terlibat dengan Tuhan, terlibat dengan Tuhan. Kalau kita mengasihi Allah, kita akan terlibat dengannya. Kita akan masuk di dalam karya dan pekerjaannya. Dan itulah visi kita, saudara, selama sampai dengan tahun depan untuk kita gumuli bersama. Saudara mau untuk mengalami Tuhan dengan luar biasa. Saudara ingin untuk menikmati Tuhan dengan makin luar biasa, dan ingin makin memuliakan Allah dalam hidup saudara. Ini saudara dengar, saudara dipanggil untuk terlibat dengannya. Hubungan jalinan kasih kita dengan Allah dimaksudkan, saudara, supaya kita terlibat serius dengannya. Nah, hari ini saya bicara mengenai hal yang sangat penting untuk memasukinya. Kalau kita terlibat dengan Allah, Allah tidak pertama-tama untuk berkonsultasi dengan kita. Titik tolaknya tidak pernah, apa yang ingin saya lakukan untuk Allah, lalu Allah akan berkonsultasi, apa maumu, apa permintaan, apa yang dapat kamu lakukan. Seluruh Alkitab tidak berbicara demikian. Terlibat di dalamnya tidak berasal dan tidak bermula dari kita. Tuhan tidak juga berkonsultasi atau berunding terlebih dahulu dengan hambanya apa yang akan dikerjakannya. Lalu mendengar, kira-kira sebaiknya apa yang saya lakukan? Kasih tahu saya. Allah tidak berkata demikian. Terlibat di dalamnya dimulai Allah yang mengambil inisiatif untuk bekerja. Itu sebabnya saya katakan Allah sedang bekerja. Dia sudah bekerja. Dan Allah yang berinisiatif dengan pekerjaannya. Dan itu sebabnya Dia memanggil kita untuk terlibat dengannya, terlibat dengan pekerjaannya, bukan pekerjaan kita, sekali lagi, pekerjaannya yang sudah Dia inisiatif dan kerjakan, dan memanggil kita untuk terlibat di dalam pekerjaannya dan dipakai olehnya, bahwa sesungguhnya Allah lah yang akan bekerja dengan memakai kita untuk mencapai tujuannya. Itu sebabnya mari kita baca Filipi pasal 2 ayat 13 dengan sangat jelas ini terjemahan. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Bukan kemauan kita. Kemauan itu berasal dari Allah. Itu sebabnya saudara baca di dalam Alkitab yang sangat-sangat gamblang dapat kita lihat. Pada waktu Tuhan mau membinasakan bumi ini manusia dan menciptakan sesuatu umat manusia yang baru, Dia menemui Nuh. Rencana itu bukan rencana Nuh, itu juga bukan mimpi dari Nuh, tetapi itu inisiatif Allah. Allah mau melibatkan Nuh di dalam pekerjaannya. Sekali lagi, ini terlibat dengan Allah, bukan dari kita. Allah lebih dahulu yang memiliki pekerjaan, bahwa Dia mau membinasakan manusia, dan itu sebabnya Dia menjumpai Nuh untuk terlibat dengannya, terlibat dalam pekerjaannya. Buatlah bahtera dan seterusnya dan seterusnya.
Pada waktu Allah hendak menghancurkan Sodom dan Gomora, itu bukan ide dari Abraham. Abraham bahkan meminta kalau boleh jangan itu. Tetapi itu inisiatif dari Allah. Itu sebabnya dia menjumpai Abraham dan menyampaikan rencana pekerjaannya itu untuk menghancurkan Sodom dan Gomora. Pada waktu kemudian kita dapat lihat Allah menjumpai Gideon oleh karena Allah mau untuk membebaskan Israel. Israel hendak dibebaskan dari Media dan dia menjumpai Gideon. Karena itu inisiatif dari Allah dan dia mau melibatkan Gideon untuk terlibat di dalam pekerjaannya. Rasul Paulus berjalan hendak menghancurkan kekristenan sebagai seorang teroris yang menimbulkan ketakutan sehingga orang lari sampai ke Damsyik. Dan Saul sebelum menjadi Paulus berjalan dengan kudanya dan tentaranya hendak menghancurkan orang Kristen. Tetapi Yesus memiliki rencana dan inisiatif menjumpai Saulus dalam perang yang besar dan dijadikanlah dia pekabar Injil untuk menjangkau sampai ujung dunia pada waktu itu. Semua inisiatif Allah, bukan dari manusia. Sehingga mari kita garis bawahi sekarang bahwa yang terutama bukan apa yang ingin dilakukan manusia untuk Allah, tetapi Alkitab berbicara apa yang akan dilakukan oleh Allah dengan melibatkan manusia. Ini titik poin yang sangat penting supaya kita jangan salah mengerti. Dan karena Allah yang mengambil inisiatif, bukan kita, maka yang dibutuhkan, inilah tema kita yang sangat penting, agar kita berorientasi dengan benar kepada Allah. Saudara mau terlibat dengan Allah, inilah titik mulanya. Saudara punya orientasi banyak dalam hidup ini. Saudara sedang berorientasi dan fokuskan kepada banyak hal. Tetapi kalau saudara sekarang mau terlibat dengan Tuhan, ini switch yang sangat penting dalam hidup kita. Saudara memulai dengan berorientasi dengan sungguh-sungguh dengan Allah yang benar dan pekerjaannya. Karena terlibat dengannya bukan berarti melakukan pekerjaan kita, tetapi melakukan pekerjaan Allah. Titik awal masuk daripada visi dan misi kita adalah kesediaan kita, saudara, untuk berorientasi dengan serius kepada Allah dan pekerjaannya. Untuk itu kehidupan kita harus menjalani kehidupan yang berpusat kepada Allah. Kalau saudara baca dalam Alkitab mengenai Abraham, mengenai Yusuf, saudara pikir mungkin itu catatan kisah mengenai Abraham. Saya ingin tahu tentang Abraham. Saudara, kalau toh Abraham dicatat di dalam Alkitab, bukan berarti ini kisah perjalanan daripada Abraham, tetapi seluruh kisah ini mau menyatakan bagaimana Allah bekerja melalui Abraham. Fokusnya, saudara baca, bukan Abraham, juga bukan Yusuf, juga bukan satu persatu yang disebut di dalam Alkitab Musa, tetapi kita mau diajak untuk berfokus dan melihat Allah. Fokus daripada Alkitab bukan manusia satu dengan yang lain. Itu semua dipakai oleh Allah. Fokus kita adalah kepada Allah. Hidup yang berpusat kepada Allah. Maka sudah dapat lihat apa intisari daripada dosa dimulai dari Adam dan Hawa. Kita dapat bicara dosa bermacam-macam ya dalam kehidupan kita. Tetapi intisari, hakikat, esensi daripada dosa adalah sebuah pergeseran yang terjadi dialami oleh Adam. Suatu pergeseran, suatu perpindahan, suatu peralihan dari hidup yang berpusat kepada Allah tiba-tiba menjadi hidup berpusat kepada diri sendiri. Itulah awal daripada dosa. God-centered. Inilah awal dari visi misi kita. Kalau sudah tidak mampu masuk ke sini, kita tidak akan terlibat dengannya. God-centered, berpusat kepada Allah. Oleh karena dosa telah mengalihkan, menggeser hidup kita dari God-centered berubah menjadi self-centered life. Maka esensi daripada keselamatan yang dikatakan firman Tuhan
Ada keberanian kita untuk naik ke kayu salib bersama dengan Tuhan dalam perjamuan kudus minggu yang akan depan. Dalam mati bersama dengan Kristus, menyangkal diri saudara dan memikul salib Tuhan Yesus adalah awal daripada keterlibatan kita. Maka mari kita lihat bersama. Hidup yang berpusat kepada Allah. Saya sebut beberapa contoh di dalamnya untuk kita dapat lihat. Kalau saudara hidup berpusat dengan Allah, inilah tandanya yang akan menandai dalam memiliki kepercayaan diri. Seluruh hamba Tuhan yang berpusat kepada Allah, kepercayaan dirinya dirubah. Dimulai dari Musa yang berkata, apa saya bisa? Saya tidak pandai bicara. Semua melihat dan berfokus kepada dirinya, kemampuannya, dan berbicara tadi. Tapi setelah dia dirubah oleh Allah dan matanya tertuju kepada Allah, dia memiliki confidence yang luar biasa dalam kehidupannya. Bukan karena melihat dirinya sendiri, tetapi dia memiliki keyakinan diri di dalam Allah. Itu orang yang berfokus kepada Allah, fokusnya kepada Allah. Dan nanti kita dapat lihat di dalam Alkitab rupa-rupa hamba-hamba Tuhan yang berfokus pertama-tama dengan dirinya, yang berkata ya, dan macam-macam. Kita dapat fokus terus kepada dia. Tapi pada waktu dia dirubah dan matanya tertuju kepada Allah, keyakinan, confidence dalam dirinya bangkit. Yeriko pun dapat runtuh hanya dengan trompet, karena mata yang tertuju, confidence yang besar di dalam Allah dan bukan dengan kuat dan gagahnya sendiri. Orang yang God center akan bergantung dengan Allah dalam hidupnya. Aktivitas dan ketentuan dan pemeliharaannya menjadi fokus dalam kehidupannya. Berpusat kepada Allah dan pekerjaannya. Dia akan merendahkan diri di hadapan Allah. Dia menyangkal dirinya dan mengajukan bersedia terus berdiri di belakang salib daripada Tuhan. Mencari terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dalam segala perkara mencari perspektif Allah. Meskipun ada perspektif dunia dengan berbagai macam hal, tetapi dia mencari perspektif Allah lebih daripada bahkan perspektif dirinya sendiri. Hidup kudus, saleh, beribadah kepada Allah. Tidak ada waktu untuk kita sebut, karena seluruh Alkitab menyebut bapak-bapak orang beriman di dalam Alkitab adalah praktek God Center ini. Saya ambil contoh Yusuf yang tadi sudah kita baca bersama. Dan lihat di dalam kisah Yusuf, Kejadian pasal yang ke-39, bagaimana Tuhan menyertai Yusuf dengan luar biasa sampai akhirnya diberikan kepercayaan oleh tuannya. Bukan karena Yusuf, tetapi karena Allah yang bekerja di dalam dirinya. Tetapi karena semua keistimewaannya. Kita lihat kemudian istri dari majikan yang Potifar tertarik dengan luar biasa, eros muncul dalam dirinya. Dan itu sebabnya terus berkali-kali menggoda dan mencoba mencari kesempatan untuk dapat tidur dan bersetubuh dengan Yusuf. Sampai puncaknya dapat kita lihat hawa nafsu itu menarik dengan sungguh Yusuf sedemikian rupa. Tetapi Yusuf berkata kepadanya, bahwa tidak mungkin aku melakukan yang jahat dan berdosa kepada Allah. Saya lihat ini fokus Yusuf selalu kepada Allah. Ada gejolak, saya tidak tahu, Alkitab tidak menggambarkan gejolak nafsu daripada Yusuf ada di dalamnya atau tidak. Tetapi dapat kita lihat, kita manusia dengan daging yang lemah. Seberapa banyak saudara dapat melihat seperti Yusuf ini. Dia menyatakan, aku tidak akan berbuat yang jahat dan berdosa terhadap Allah. Dan pada waktu istri majikannya terus makin memaksanya dan pakaiannya sudah ditarik sedemikian rupa, ia lari, saudara. Bukan malah mencari mencoba, dia lari dan rela untuk masuk ke dalam penjara daripada menyerah dalam godaan dan cobaan. Saat Yusuf orientasi hidup. Kita dapat lihat contoh yang kedua, orientasi hidup Yosua dan Kaleb. 12 pengintai dikirim oleh Musa untuk mengintai, karena mereka sudah sampai di negeri yang dijanjikan oleh Allah. Masuk dan intai negeri itu. 12 orang mengintai dan membawa hasil bumi dan seterusnya. Tetapi kita dapat lihat berbeda dengan 10 pengintai yang lain yang tertuju kepada diri dan musuh dan lawannya, yang adalah raksasa-raksasa yang luar biasa. Tetapi Yosua dan Kaleb berkata, jika Tuhan memang sudah berkata kepada kita
bahwa Ia akan membawa kita masuk ke negeri yang penuh dengan susu dan madu. Itu pasti akan diberikan kepada kita. Maka janganlah takut dan tawar hati. Ini mata yang berfokus kepada Allah lebih daripada kepada dirinya sendiri. Yosua dan Kaleb memiliki confidence besar, kepercayaan diri di dalam Allah dan mengandalkan Allah yang memanggilnya, dan bukan dengan kemampuan dan kekuatannya sendiri. Contoh yang terakhir, Raja Asa. Di awal pemerintahannya Raja Asa sungguh berpusat kepada Allah. Dia berfokus, meskipun dia raja, tetapi dia fokus dalam pemerintahannya dengan Allah, menghadapi peperangan dengan Serah, tentara yang luar biasa, yang jauh lebih besar kekuatannya dari Israel, tentara dari Ethiopia. Asa berkata, Tuhan, sekali lagi inilah fokus Raja Asa. Dia bertelut dan berfokus kepada Allah. Tuhan, hanya Engkaulah yang dapat membantu aku yang lemah. Kekuatan tentara Ethiopia begitu dahsyat, dan Engkau mengetahui kelemahanku ini. Dia bertelut di hadapan Tuhan. Ya Tuhan Allah kami, Engkaulah yang akan membantu kami yang lemah terhadap yang kuat ini. Tolonglah kami sekarang ya Tuhan Allah kami. Padamulah kami bersandar, dan atas nama-Mu kami keluar berperang melawan pasukan yang besar itu Tuhan. Engkaulah Allah kami. Jangan biarkan kami dikalahkan oleh musuh-musuh kami. Sekali lagi ini fokus kepada Allah, berpusat kepada Allah, dan Allah menyerahkan musuh-musuhnya di dalam tangan Raja Asa. Sekarang kita lihat yang sebaliknya, berlawanan dengan hidup yang berpusat kepada Allah, dan tiba-tiba bisa bergeser, beralih. Itulah dosa dalam hidup kita, dan kita tidak berpusat kepada Allah, dan kita berpusat kepada diri kita sendiri, dan hal itu akan ditandai saudara lebih terus berfokus, berpusat dengan diri saudara sendiri. Saudara akan selalu bicara mengenai prestasi, saudara membanggakan diri sendiri, membanggakan kepandaian sendiri, membanggakan prestasi hasil, percaya dengan diri sendiri, mengandalkan dirinya sendiri dan kemampuannya, merasa kalau ada hasil yang paling berjasa dalam kehidupan ini. Kalau tidak ada saya, tidak akan ada pekerjaan Tuhan. Berusaha untuk dapat diterima oleh dunia ini dengan mengikuti cara-cara dunia, berkompromi dalam segala perkara, mengandalkan perspektifnya sendiri dan sudut pandangnya sendiri, mementingkan diri sendiri. Saudara, ini kebalikan dari orang-orang yang berpusat kepada Allah. Kita ambil juga contoh sekarang. Adam dan Hawa adalah kontras daripada Yusuf yang baru saja kita bicarakan. Adam dan Hawa ditempatkan di taman yang indah. Tuhan melengkapi semua kebutuhannya dengan berlimpah-limpah, dan Allah berfirman semuanya nikmati, hanya ada satu, ada buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu jangan engkau makan. Tetapi Hawa melihat bahwa buah itu indah, bahwa buah itu menarik, memikat hati, dan bahkan memberi pengertian. Saudara, perhatikan ini, banyak hal yang akan diseret sepertinya dunia memberikan hikmat yang luar biasa, sepertinya memberi pengertian dan hikmat, maka ia pun memakannya, dan ia pun memberikannya kepada Adam, dan Adam pun memakannya. Buah terlarang itu, mereka sedang memperagakan suatu praktek hidup yang berpusat kepada dirinya sendiri dan melawan perintah Allah di dalam kehidupannya, sebagai kontras daripada Yusuf itu. Maka rusaklah hubungannya dengan Tuhan. Berbeda dengan Kaleb dan Yosua, 10 pengintai yang lainnya lemas, meskipun membawa hasil bumi yang luar biasa dipikulnya, tetapi lututnya bergemetar, saudara, dan kemudian kehilangan asa dalam kehidupannya. 10 pengintai ini berkata, negeri itu diduduki para raksasa. Siapa kita ini yang akan mampu untuk melawan mereka itu? Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu.
karena mereka lebih kuat dari kita. Ini mata yang tertuju kepada diri sendiri, tidak memiliki confidence di dalam Allah. Dan 10 pengintai ini kemudian merusak seluruh bangsa Israel sehingga semua ikut gemetar dan takut. Dan kemudian dibutuhkan berpuluh tahun kembali untuk memasuki tanah ini. Kalau kita perhatikan, saudara, Rahab itu orang yang ada di negeri di mana Israel mau masuk. Dia menggambarkan perasaannya pada waktu bangsa Israel hendak memasukinya. Rahab ini berkata demikian, ketika kami mendengar itu, bahwa bangsa Israel mau masuk ke negeri itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Apa sebabnya? Rahab bukan bangsa Israel, bangsa kafir, tetapi dia tahu siapa yang berada di balik Israel ini. Rahab berkata, sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit, di atas dan di bumi di bawah. Dan yang ikut jalan-jalan bareng saya memperkenalkan pujian, di sana kau ada, di sini kau ada. Lagu itu diambil dari ini. Rahab berkata, kami gemetar, bukan gemetar dengan Israel, tetapi di balik Israel itu ada Allah yang hidup. Itulah yang membuat kami gemetar. Dia ada di atas, ada di bawah, dimanapun berada, di bawah suka dan duka pun dia ada. Dan itu yang membuat Rahab menjadi gemetar. Kita dapat lihat berikutnya dari Raja Asa. Awal hidupnya berpusat kepada Allah, tetapi akhir kehidupannya kehancuran dari Raja Asa. Dengan cepat sekali beralih matanya dari Allah kepada diri sendiri. Dan ini peringatan buat kita. Kalau saudara selama ini berpusat kepada Allah, belum tentu besok saudara berpusat kepada Allah. Tantangan dan pergumulan yang berbeda dapat membuat kita beralih dari berpusat kepada Allah. Tiba-tiba kita berpusat kepada diri sendiri. Raja Asa memusatkan dirinya. Pada waktu dia menghadapi Ethiopia, dia berpusat kepada Allah. Sekarang dia menghadapi Israel Utara karena kerajaan yang terpecah menjadi dua ini. Dia ketakutan bukan main dengan kekuatannya. Sehingga kemudian dia menghubungi Raja Aram, membawa upeti-upeti yang diambil dari bait Allah, supaya engkau ikut bantu aku ini, supaya Israel Utara. Dia mencari pertolongan bukan dari Allah, tetapi dia mencari pertolongan dari Aram. Matanya tak lagi berpusat kepada Allah, tetapi kepada pertolongan manusia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh, kata Allah kepada Raja Asa. Sebab itu mulai sekarang engkau akan mengalami peperangan dan kekalahan. Dan kita lihat dalam hidup kita akan dipanggil terlibat dengan Allah. Ini pertanyaan yang sangat penting. Hidup saudara selama ini di mana fokus saudara? Sudahkah kita sungguh-sungguh berfokus kepada Allah? Pada waktu kita berfokus kepada Allah, kita tidak perlu bertanya, kita akan masuk terlibat dengan Allah, dan kita akan masuk dalam pekerjaan. Hanya itu yang diminta oleh Allah, fokus kepada Allah. Dan pada waktu kita fokus kepada Allah, berorientasi sungguh kepada Allah, kita dengan ajaib akan mendengar banyak hal di mana kita akan terlibat dengannya, dan kita akan mengalami pekerjaan-pekerjaan Allah yang luar biasa. Dalam mari kita akhiri ibadah ini dengan saudara bertanya dengan sungguh, di mana orientasi hidup saya ini? Apakah kita benih dari Adam dan Hawa yang terus berpusat kepada diri sendiri masih menguasai kita? Atau hari ini saudara akan berdoa dan kata, Tuhan patahkan dosa ini, agar saya tidak mengalih terus memandang terus hanya kepada diri sendiri, baik dalam kelemahan maupun kekuatan. Orang yang memandang diri sendiri dalam kekuatannya adalah orang yang pongah dan sombong. Orang yang melihat dirinya sendiri dalam kelemahannya biasanya adalah orang-orang yang putus asa, orang-orang yang merasa dirinya tidak berarti. Semuanya itu bukan rencana Tuhan dalam hidup kita ini. Dan aku akan meninggalkan akar dosa Adam dan Hawa ini. Saya akan menjadi seperti Yusuf, berpusat kepada Allah. Saya akan lihat, saya akan mengalami Allah dengan luar biasa. Dan akan menikmati Allah dan akan memuliakan Allah. Amin.